Oke, welcome back to Zoid Technology System. Jadi di video kali ini gua mau jelasin, gua mau bahas detail tentang ECU analog. So, let's go. Gimana cara bikinnya, materinya seperti apa aja yang ada di dalam ECU analog. Oke, jadi gua udah tulis tadi part 1. Jadi part 1 ini pembahasan tentang ECU atau ECM. Nah, ECU ada analog, adalah controller yang bertugas untuk mengontrol bahan bakar. Jadi khusus ECU analog ini hanya mengontrol bahan bakar, dikarenakan ECU analog itu bertujuan untuk menghidupkan mesin doang. Jadi syarat untuk menghidupkan mesin itu ada 3 ya. Pertama, harus ada kompresi, kedua harus ada bahan bakar, ketiga harus ada kelistrikan. Nah, yang 3 ini menjadi pemicu untuk terjadinya suatu langkah, dan langkah tersebut menghasilkan suatu power atau tenaga, dan tenaga tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan roda. Nah, jadi ECU analog itu hanya sebagian kecil dari ECU yang udah ada pada motor-motor terbaru saat ini ya. Langsung aja cara metodenya seperti apa, cara pembuatannya bagaimana. Tapi untuk cara pembuatan gua nggak bakalan bikin sekarang karena bahan-bahan masih dalam perjalanan. So nanti di part 2 mungkin bakalan gua jelasin gimana cara rakitnya. Tapi untuk sekarang gua jelasin secara skematik aja ya. Oke, jadi ECU analog ini adalah ECU controller, adalah controller yang bertugas untuk mengontrol bahan bakar. Dan di dalam ECU itu terdapat blok-bloknya masing-masing. Jadi bagaikan apa ya, kalau kantoran itu beberapa kantor gitulah. Jadi ada pegawai-pegawainya di kantor tersebut dan dibagi menjadi beberapa blok. Nah, langsung aja kita bahas. Pertama, dalam ECU itu terdapat blok delay. Jadi blok delay ini berfungsi untuk menghidupkan fuel pump saat kontak pertama kali dinyalakan. Tetapi fuel pump tersebut hanya menyala selama beberapa saat, beberapa detik atau beberapa intinya itu untuk ngehidupin fuel pump sementara supaya tekanan di dalam selang bensin itu yang menuju ke injektor. Nah, itu kan ada berapa PSI itu. Nah, jadi pas kontak dinyalain, nanti si fuel pump memberikan tekanan bahan bakar di selang tersebut. Jadi pas nanti injektor ngebuka itu nggak bakalan kecil nyemprotnya, tapi gede. Nah, pertama ada blok delay, dan yang kedua ada blok driver. Nah, blok driver ini bertujuan untuk menerjemahkan sinyal pulser yang datang dari sinyal trigger ya. Maksudnya itu sinyal trigger yang berupa analog atau berupa digital juga ada. Semacam hal sensor kan, ada yang analog, ada yang digital outputnya. Nah, itu nanti diterjemahkan oleh driver ini dan diteruskan ke hardware atau apa ya namanya, komponen utamanya kan, semisalnya trigger itu masuk terus di translate sama si driver ini, dan si driver ini udah selesai translate itu dikirimkan sinyalnya melalui kabel berupa tegangan, dan tegangan tersebut dikirimkannya itu ke injektor sama fuel pump. Nah, sedangkan untuk injektor dan fuel pump itu tidak bisa membaca trigger ya.
Jadi dari trigger itu kecil tegangannya. Nah, kalau kecil kan nggak bakalan kuat tuh jalanin fuel pump sama injektor. Makanya kita butuh penerjemah atau pengolah. Oke, jadi langsung kita ke selanjutnya. Selanjutnya ada trigger. Nah, trigger ini adalah sinyal yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari maksudnya itu untuk timing ya. Jadi gini, trigger itu adalah suatu sinyal yang memberitahukan bahwa driver harus mengirimkan sinyal supaya si injektor atau fuel pump itu bisa berjalan dengan timing waktu yang telah ditentukan. Semisal pusher itu nyala dan memberikan sinyal berupa trigger 0 sampai 8 volt, dan hal tersebut diterjemahkan oleh driver, dan si driver ini meneruskan sinyal tersebut tetapi diperbesar. Nah, sinyal yang udah diperbesar tersebut digunakan untuk menggerakkan dinamo fuel pump dan juga untuk menjalankan injektor, seperti itu. Mungkin ini aja dulu. Oh ya, ada satu lagi, TPS. Nah, TPS ini adalah throttle position sensor ya. Jadi si TPS ini berfungsi untuk apa ya namanya, memanipulasi trigger atau waktu yang dikeluarkan oleh trigger ini. Semisal trigger ini mengirimkan sinyal sebesar 0,1 volt dan nanti oleh driver diperbesar menjadi 1 volt. Nah, untuk waktunya itu jadi ditentukan oleh TPS ini. Nah, jadi TPS ini berfungsi untuk memanipulasi delay atau waktu yang driver ini kirimkan menuju injektor atau fuel pump. Jadi mungkin segini aja dulu video kali ini. Thanks for watching. See you in the next video and bye.